Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rusdiana, NIM 170210101019 yang sedang PLP di SMA Negeri 4 Probolinggo. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, seperti rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, dan tetap jaga jarak ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 bab Dimensi 3 subbab Jarak titik ke bidang. Mari kita simak penjelasan berikut. Dimensi 3. Apa itu dimensi 3? Jadi, dimensi 3 itu disebut juga dengan bangun ruang. Materi dimensi 3 mencangkup tentang jarak pada bangun ruang. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Yang kedua adalah jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Kali ini saya akan membahas tentang subbab yang ketiga tadi, yaitu jarak titik ke bidang. Kita coba lihat dulu ya konsep dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Untuk konsep dasar yaitu 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Mengikuti dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik ke bidang pada dimensi 3. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Dan yang ketiga, mengonstruksi masalah jarak titik ke bidang. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita coba lihat dulu ya, apa sih konsep dari jarak titik ke bidang itu sendiri? Jadi, jarak titik ke bidang adalah jarak dari suatu titik ke proyeksinya pada suatu bidang. Sebenarnya, cara menentukan jarak titik ke bidang sama halnya kalian menentukan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis tentunya kalian sudah paham kan? Untuk menentukan jarak titik ke bidang, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan proyeksi titik ke bidang yang akan ditentukan jaraknya. Lalu, apa sih proyeksi itu? Jadi, proyeksi adalah gambar suatu benda yang dibuat rata, mendatar, atau berupa garis pada bidang datar. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan jarak titik ke bidang? Misalkan jarak titik A ke bidang alfa. Jadi, kalian harus memproyeksikan titik A ke bidang alfa. Pada gambar di samping, proyeksi titik A adalah titik A aksen. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Jadi, dapat disimpulkan jarak antara titik ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang. Sekarang kita coba bahas contoh di samping. Ada kubus ABCDEFGH. Misalkan, kita akan mencari jarak titik E ke bidang ABCD. Kita fokus ya ke titik E dan bidang ABCD. Karena berdasarkan konsep yang tadi sudah dijelaskan bahwa jarak titik ke bidang adalah proyeksi titik tersebut pada bidang yang terkait
yaitu proyeksi titik E ke bidang ABCD adalah titik A, sehingga jarak titik E ke bidang ABCD dapat dikatakan adalah panjang garis AE. Pada gambar di samping ada sedikit perbedaan. Jika gambar yang pertama tadi, bidang yang diketahui menempel pada kubus. Sekarang kita coba lihat gambar yang ini. Gambar di samping ini yaitu adalah bidang diagonal. Kita ingin mencari tahu nih jarak titik E ke bidang BDHF. Kita fokus ke titik E dan bidang BDHF. Berdasarkan konsep, jarak titik ke bidang adalah proyeksi titik tersebut pada bidang, yaitu proyeksi titik E ke bidang BDHF adalah titik E aksen, atau kita bisa lihat di sini adalah titik X. Sehingga jarak titik E ke bidang BDHF dapat dikatakan panjang garis EX, di mana garis EX adalah tegak lurus dengan garis FH. Selanjutnya kita coba lihat gambar yang di samping ini ya. Jarak titik C dengan bidang ABGH adalah ruas garis CX, karena proyeksi titik C terhadap bidang ABGH adalah titik X, sehingga garis CX tegak lurus dengan garis BG. Selanjutnya kita coba lihat gambar yang di samping ini ya. Jarak titik A dengan bidang BDE adalah ruas garis AO, karena proyeksi titik A terhadap bidang BDE adalah titik O, sehingga garis AO tegak lurus dengan garis EX. Oke, selanjutnya kita coba lihat gambar di samping ini ya. Jarak titik A dengan bidang BDE adalah ruas garis AO, karena proyeksi titik A terhadap bidang BDE adalah titik O, sehingga garis AO tegak lurus dengan garis EX. Nah, jarak titik A ke bidang BDE dapat dipermudah dengan mengkonstruksi gambar segitiga seperti gambar di samping ini. Telah diketahui panjang AE adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan mencari nilai AX. Titik X berada di tengah garis AC. AX sama dengan setengah AC, sama dengan setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi nilai AX adalah 4 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai EX. Untuk mencari EX, kita menggunakan rumus Pythagoras. EX sama dengan akar AE kuadrat ditambah AX kuadrat, sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat, sama dengan akar 64 ditambah 32, sama dengan akar 96, sama dengan 4 akar 6. Jadi nilai EX adalah 4 akar 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari jarak AO. Luas segitiga AXE dirumuskan oleh L sama dengan setengah dikali AX dikali AE, dengan alas AX dan tinggi AE. Untuk luas segitiga AXE juga dirumuskan oleh L sama dengan setengah dikali EX dikali AO, dengan alas EX dan tinggi AO, sehingga kedua luas tadi dapat disamakan, sehingga setengah dikali AX dikali AE sama dengan setengah dikali EX dikali AO.
AX sama dengan AE, AX dikali AE sama dengan EX dikali AO. Nilai AX ada 8, AE adalah 4 akar 2, EX 4 akar 6, dan AO yang dicari. Sehingga AO sama dengan 8 dikali 4 akar 2 per 6. AO sama dengan 8 per 3 akar 3. Sehingga panjang AO adalah 8 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak titik A terhadap bidang BDE adalah AO dengan panjang 8 per 3 akar 3 cm. Setelah kita membahas semuanya, mari kita tarik kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan, jarak antara titik ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.